Sponsor utama Manisa BBSK, raksasa elektronik Vestel, secara terbuka mengancam akan menghentikan kerjasama mereka. Dan semua ini hanya karena absennya satu sosok luar biasa, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam konferensi pers yang digelar, manajer umum Vestel, Dwi Gubadem, tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia menegaskan, ketidakhadiran Megawati bukan hanya merugikan performa tim di Sultan Larligi, tapi juga menghantam bisnis Merita. Bayangkan saja, sejak kedatangan Megawati ke Turki, Vestel berhasil menembus pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Penjualan jersey Manisa BBSK dengan logo Vestel sempat ludes hanya dalam hitungan minggu. Produk elektronik mereka pun mulai dikenal luas di Indonesia. Tapi kini, situasinya berubah drastis. Sejak Megawati absen, penjualan jersey menurun lebih dari 40%. Badem dengan nada tegas menyampaikan ultimatum. Jika Megawati tidak segera kembali, kami harus mempertimbangkan ulang status kami sebagai sponsor utama. Pernyataan ini langsung mengguncang publik. Media Turki dan Indonesia heboh membicarakannya. Tagar #Save Megawati dan #Vestel Manisa ramai di media sosial. Para fans mendesak klub segera memberikan kepastian. Banyak di antara mereka yang mengaku membeli produk Vestel dan jersey Manisa hanya karena ada Megawati. Tapi hingga saat ini, pihak klub masih bungkam. Vestel sendiri masih memberi peluang, tapi dengan satu syarat, kepastian Megawati harus segera ada. Lalu mengapa Megawati begitu penting? Jawabannya jelas, ia bukan hanya pemain voli tapi sebuah fenomena global. Dijuluki Megatron, Megawati sudah resmi bergabung dengan Manisa BBSK untuk satu musim. Dan bahkan, sebelum debut resminya di Liga Voli Turki 2025-2026, namanya sudah jadi sorotan dunia. Data dari Volleybox mencatat, Megawati masuk jajaran 5 pemain voli wanita paling populer di dunia. Padahal ia belum sekalipun bermain di kompetisi resmi bersama Manisa. Popularitas ini bukan kebetulan. Saat masih memperkuat Daejeon Red Spark di Korea Selatan, Megawati sudah dikenal sebagai mesin poin dengan smash keras yang mematikan. Reputasi itu kini terbawa hingga ke Eropa. Buktinya, di turnamen prasemusim Verdi Zirek 2025, Megawati langsung membantu Manisa BBSK menghajar Riyad Tirim Karsiaka dengan skor telak 3-0, sekaligus membuat tim merebut gelar juara. Dampaknya terasa luar biasa. Nama Manisa BBSK mendadak melejit bahkan melampaui raksasa voli Turki seperti Vakif Bank dan Fenerbahce dalam popularitas global. Sebuah pencapaian luar biasa bagi klub yang baru naik kasta. Megawati bukan sekadar bintang populer, ia punya kualitas, pengalaman internasional, dan aura kepemimpinan yang membuatnya jadi senjata utama Manisa. Tak heran, publik Turki begitu optimis menyambut musim baru ini. Jadi, jelas, Megawati Hangestri Pertiwi bukan hanya pilar Manisa BBSK, ia adalah ikon global, kunci sponsor, dan jembatan pasar internasional. Vestel pun tahu, tanpa Megawati, daya tarik klub ini bisa runtuh. Kini semua mata tertuju pada satu hal, apakah Megatron akan segera kembali ke lapangan dan mengamankan masa depan Manisa? Kita tunggu jawabannya. Nama Megawati Hangestri atau yang kita kenal sebagai Megatron sudah terlalu besar untuk diremehkan. Dari Liga Korea, ia bersinar, masuk jajaran top skor, bahkan dijuluki pemain asing paling populer. Tapi siapa sangka, di Turki, langkahnya langsung diuji dengan cobaan pahit. Ya, sebuah regulasi sederhana jadi awal badai besar. Hanya 3 pemain asing boleh turun bersamaan. Padahal Manisa BBSK merekrut lebih banyak. Artinya, ada yang harus rela duduk di bangku cadangan. Dan salah satu nama yang terancam adalah Megawati sendiri. Sejak awal kepindahannya, euforia pecah. Poster Megawati terpampang di media sosial klub. Followers melonjak drastis. Sorotan internasional datang bertubi-tubi. Semua tampak indah, seakan Megatron siap menaklukkan Eropa. Tapi kenyataan berbalik tajam. Dari pemain yang disambut gegap gempita, ia kini harus menelan kenyataan yang pedih. Namun, tunggu dulu.
Megawati bukanlah pemain biasa. Sikapnya membuktikan meski badai datang, ia tetap berlatih keras, tetap tenang, tidak memperlihatkan kekecewaan berlebihan. Seolah ia ingin berkata lantang, "Aku siap menghadapi apapun." Dukungan dari penggemar Indonesia pun tak pernah padam. Lini masa selalu riuh dengan semangat untuknya. Ada yang bilang ini hanya badai kecil. Ada pula yang menegaskan kualitas Megatron tidak akan pernah runtuh hanya karena keputusan klub. Mental juaranya sudah berkali-kali ia buktikan. Dan justru disinilah dramanya. Manisa BBSK kini berada di persimpangan. Mereka tahu popularitas klub meroket gara-gara Megawati. Tapi mereka juga punya hitungan teknis yang tak bisa ditawar. Inilah dilema abadi dunia olahraga modern. Mana yang lebih penting, performa di lapangan atau daya tarik di luar lapangan? Megawati sendiri pasti sadar, karir profesional bukan jalan lurus tanpa rintangan. Ada yang jatuh, ada yang bangkit, ada yang menjadikan keterpurukan sebagai bahan bakar. Dan Megatron, ia selalu memilih untuk bangkit. Dari yang dulu diremehkan di Korea, ia menjelma jadi bintang. Kini tantangannya lebih berat, panggungnya lebih besar, dan seluruh mata tertuju padanya. Pertanyaannya kini, apakah Megawati akan kembali bersinar di tengah badai? Apakah Manisa BBSK akan memberi kesempatan atau justru teguh dengan keputusan mereka? Satu hal sudah jelas, nama Megatron sudah terlanjur melekat di hati penggemar. Dan untuk sosok sebesar itu, menyerah bukanlah pilihan. Meski badai datang, Megawati akan tetap berdiri, menatap ke depan karena ia tahu perjalanan panjangnya masih menyimpan cerita yang jauh lebih besar. Pertandingan melawan IBK Altos di Kovo Cup 2025 bukan hanya sekedar laga pramusim. Pertandingan itu menjadi saksi nyata betapa beratnya Red Sparks saat harus tampil tanpa Megawati Hangestri. Kekalahan memang tercatat 3-1. Tetapi luka yang tampak di wajah para pemain terasa jauh lebih dalam daripada angka-angka di papan skor. Jion Dabin, yang dikenal sebagai rookie dengan semangat membara, kali ini terlihat rapuh. Ia berjuang keras menahan air mata. Musim lalu, ia mampu bersinar karena ada Megawati di sisinya. Mega bukan hanya rekan satu tim, tetapi juga guru yang mengajarkan teknik spike, ketenangan, bahkan mental juara. Bersama Mega, Dabin bisa menutup rasa gugupnya dan bermain lebih percaya diri. Namun kini, tanpa bimbingan itu, ia tampak kehilangan arah. Beberapa kali performanya menurun hingga membuat pelatih Ko Hee-jin harus menggantinya. Bukan hanya Dabin, Park Hye-min pun menghadapi beban besar. Keringat bercucuran deras, tatapan kosong dan raut wajah yang penuh kelelahan menjadi gambaran nyata bagaimana sulitnya dirinya menanggung peran baru sebagai penyerang utama. Dalam 2 tahun terakhir, inilah kali pertama Hye-min benar-benar dipaksa mengisi posisi penting tersebut. Ia bekerja keras, melompat, menyerang, mencoba menutupi kekosongan. Namun, di balik usahanya, terlihat jelas ada kerinduan yang begitu mendalam terhadap Megawati. Setiap gerakan para pemain memperlihatkan cerita yang sama, rasa kehilangan. Ini bukan sekedar hilangnya seorang bintang, melainkan hilangnya inspirasi, mentor, dan figur pemimpin di lapangan. Megawati bukan hanya pencetak poin utama, ia adalah pusat semangat tim. Tanpa dirinya, Red Sparks tampak goyah. Dabin yang dulu mampu tampil fantastis, kini terlihat gamang. Hye-min yang mencoba tampil heroik justru tampak terbebani. Bahkan para pemain lain menunjukkan ekspresi serupa, bingung, lelah, dan penuh kerinduan. Pada akhirnya, lebih dari sekedar kalah 3-1, pertandingan ini memperlihatkan sisi emosional Red Sparks yang tidak bisa disembunyikan. Inilah wajah Red Sparks tanpa Megawati Hangestri.
Sebuah tim yang masih berjuang menemukan jati diri, tetapi harus melewati kesedihan, kerinduan, dan kenyataan pahit bahwa sosok yang paling mereka andalkan kini tidak ada di samping mereka.